Tiga orang ini karena merahmat, maka yang pertama berjanji sholat sunnah sepanjang malam, berarti dari setelah isya tidak tidur sampai azan subuh. Dan yang kedua apa tadi? Puasa sunnah setiap hari. Dan yang ketiga tidak mau apa? Menikah. Ternyata tiga orang ini tidak disukai oleh Rasulullah karena ibadahnya berlebihan. Ibadah berlebihan dalam bahasa Islamnya disebut ghulwun. Hurufnya ghain, lam sama wawu. Ghulwun. Apa tadi? Ghulwun. Ibu sehat semuanya? Sehat ya. Namanya adalah ghulwun. Berarti mereka bertiga hanya menyangka surga itu hanya diraih dengan ibadah hablum minallah. Ternyata surga pun bisa diraih dengan ibadah hablum minannas. Maka tiga orang ini menyendiri tidak di malam harinya sholat apa tadi? Sunnah. Di siang harinya apa? Puasa sunnah. Dan tidak mau apa? Menikah. Ternyata di balik sosial kita itu pun ada jalan kita menuju apa? Surga. Sekarang buka handphonenya, suratnya kedua. Surat kedua itu namanya Al-Baqarah, ayatnya 233. Suratnya Al-Baqarah ayatnya berapa tadi? 233. Ya Allah, yang buka handphone tangannya ribet, mundurin naikin, semoga tuh jarinya jadi saksi di hari kiamat. Bu Ika tolong terjemahin ya, nanti gantian. Yuk kita baca dulu bareng-bareng ya, baca bareng-bareng. Sudah ketemu belum? Sudah? Surat apa namanya? Al-Baqarah ayatnya 233. Angkat suaranya ya. Kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Silakan Bu Ika. Sampai situ dulu. Diawali dengan bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Sebentar. Al-Quran, tidak lihat Quran dulu, yuk fokus ya. Al-Quran memerintahkan agar ibu menyusukan anaknya selama berapa lama? 2 tahun penuh. Jangan, tidak lebih dari 2 tahun. Saya ulangi, tidak lebih dari berapa tahun? Nah, karena ada satu hal yang barangkali air susunya tidak memiliki nutrisi jika lebih dari 2 tahun. Yang menyuruh Allah berarti ada enggak kebaikannya? Nah, jawabannya bukan ada, tapi pasti. Saya ulangi, ada kebaikannya enggak? Pasti. Dan Allah tidak ingkar janji. Benar enggak? Allah ingkar janji enggak? Enggak. Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Tidak. Ustadz, ada enggak ustadz yang ingkar janji? Nah, Allah enggak ingkar janji, berarti ada apa nih? Pasti ada apanya? Kebaikan ya. Makanya baiknya menyusukan anaknya yang pertama berapa tahun? 2 tahun. Teruskan Ibu Ika. Ya. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, maka apabila ibu istri menyusukan anaknya
tidak sampai 2 tahun, kurang dari itu boleh atau tidak? Boleh. Bahkan menyusukan anaknya aja hukumnya tidak wajib. Maka istri menyusukan anaknya hukumnya tidak apa? Wajib. Maka apabila mereka tidak menyusukan anaknya, itu tidak apa? Berdosa. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah sekarang dalam satu asar dikatakan setiap tetesan air susu ibu yang ditelan oleh anaknya, setiap tetesan itu berbuah pahala untuk ibunya. Dan bangunnya ibu tengah malam demi menyusukan anaknya yang kehausan, rela bangun tengah malam sedang asyik tidur, itu menyusukan anak, pahalanya jihad di jalan Allah. Berarti ada surga bagi seorang istri atau seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Kalau begitu surga tidak harus dicari di majelis taklim. Benar? Surga tidak harus dicari di musola, masjid, tanah suci. Maka bisa jadi surga ibu yang ada di hadapan saya adalah adanya di rumah ketika ibu membesarkan anak-anak. Banyak jalan menuju apa? Bukan menuju Roma, saya ulangi, banyak jalan menuju apa? Surga. Bisa enggak dipahami sampai di sini? Nah, sementara orang tua dulu anaknya banyak-banyak. Bener ya? Saya aja berkeluarga 9 orang. Almarhumah ibu saya menyusukan anaknya yang tertua, kakak saya, sampai bungsu adik saya. Itu bisa jadi jalan orang tua kita, terkhusus ibu, masuk ke dalam apa tadi? Surga. Makanya 3 orang sahabat Nabi tadi, yang pertama tidak tidur ingin, ibu sehat semuanya, sehat ya, ingin apa tadi? Sholat sunnah. Yang kedua tiap hari inginnya, ya jangan marah-marah, biasa aja ya, puasa sunnah. Dan yang ketiga inginnya apa? Tidak menikah, enggak disukai. Ternyata sosial itu pun ada jalan menuju apa? Surga. Semangat membesarkan anak, semangat mendidik anak, karena itu jalan menuju apa? Surga. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Nah, sekarang buka Quran suratnya 42. Sebelah kanan Ibu Ika, Ibu Sari. Berapa tadi suratnya tadi? 42. Apa nama suratnya? Asyura. Ya Allah, ayatnya 49 dan 50. Berapa tadi? 49 dan berapa? 50. Suratnya Asyura, ayatnya 42 dan berapa? 49. Ya udah, 49 dan berapa tadi? 50. Ayat ini ditandain, yang bawa pena dan catatan ditulis ya, atau langsung difoto di handphone. Gimana cara fotonya di handphone tuh? Ini ngomong-ngomong ribet nggak buka-buka handphone? Yuk sama-sama. Ibu Sari ya, nanti langsung terjemahkan, kita baca dulu. Ibu baca yuk sama-sama, angkat suaranya, tidak lihat terjemahnya ya, jangan ikuti saya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ibu Sari bacanya
pelan-pelan. Nanti saya potong. Silakan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sini deh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah miliknya siapa? Allah. Makanya ketika ada yang wafat, kita segera menyebut inna lillahi. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya siapa? Allah. Sekarang yang ingin mencatat silakan. Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nasihat siapa tadi? Malaikat Jibril kepada siapa? Rasulullah. Ahbib man ahbabta. Cintailah, sayangilah sesukamu. Tapi ingat, suatu saat nanti yang kalian sayangi pasti pisah dengan kalian. Kepanjangan ya saya ngomongnya ya. Jadi salah jamaah atau ustadznya barusan? Ustadz ya, harus ikhlas ya. Saya ulangi, cintailah sesukamu. Gimana tadi? Nah, sama-sama dong, biar masuk hafalan kita. Cintailah sesukamu. Gimana tadi? Suami sehat, ibu sehat ya. Cintailah atau sayangilah sesukamu. Tapi ingat, suatu saat nanti yang kita sayangi pasti berpisah dengannya. Benar apa enggak ini? Benar apa enggak? Maka yang sayang sama suami, suatu saat nanti itu suami pasti akan apa? Pisah. Baik dia dulu atau kitanya dulu. Begitu pula dengan orang tua, begitu pula dengan anak. Maka apa yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Ulangi, apa yang ada di mana? Dunia ini tidak ada yang apa? Abadi. Semuanya pasti akan berpisah. Jelas nggak semuanya? Maka semua kita ini adalah miliknya siapa? Allah. Ulangi, kitanya semua ini adalah miliknya siapa? Allah. Teruskan lagi, Ibu Sari. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Sama-sama yuk ulangi terjemahnya Bu Sari. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ulangi. Dia menciptakan apa yang, berarti kalau begitu Allah menciptakan sesuai maunya. Benar ya? Benar enggak? Sini dah. Ustadz ada pengajian, sekarang nyebutnya kajian di daerah Cibubur. Mulai tausiah 10:30 ya Ustadz, usahakan jam 10:15 udah di tempat. Nanti sebelum tutup doa, buka tanya jawab dulu ya Ustadz. Saya tanya, bisa enggak mengatur Ustadz? Jangan nggak enak, nggak apa-apa. Bisa ngatur Ustadz nggak? Ngatur Allah? Nggak. Ngatur Ustadz? Ngatur suami? Yang sampai neken bisa, kayaknya sering ngatur suaminya, kayaknya ya. Tapi ngatur Allah nggak bisa. Benar nggak nih? Apalagi sekarang kajian selalu minta apa? Tema. Ustadz, temanya apa Ustadz? Ustadznya kadang lagi di motor. Ya Allah, berikan tema. Ya itu mah udah pernah Ustadz, yang lain aja. Jadi bisa ngatur Ustadz nggak? Bisa. Saya pekan ini ke BSD terus nih. Ya kemarin hari Ahad di Foresta. Sekarang hari apa ini? Rabu di The Green. Besok insya Allah di Melati Mas, kalau tidak salah kayaknya tuh di Masjid Raudhatul Jannah, judulnya Asma Allah Ar-Razzaq ya. Jadi minta tema, udah dikirim tema, Ustadz buat flyer, kirim dong fotonya. Jelas ya Bu? Jadi bisa ngatur Ustadz nggak? Bisa.
Kalau ya Ustadz sehat. Ya, kalau ngatur Allah bisa enggak? Enggak bisa. Ulangi dari awal Ibu Sari. Ibu Sari ulangi dari awal. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Terus? Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Terus? Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada enggak orang tua anaknya empat-empatnya perempuan semua? Emang maunya Allah. Allah berkehendak, kita enggak punya pilihan, harus mengikuti. Bisa dipahami enggak semuanya nih? Ya, berarti kita tidak bisa mengatur siapa? Allah. Teruskan lagi. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada enggak orang tua anaknya empat-empatnya laki semua? Dah, sini yuk. Saya maulid Nabi di daerah Condet, ketemu dengan ustadz yang kala itu diminta panitia untuk baca Quran. Selesai baca Quran dia ngobrol dan dia bercerita kalau anak dia 9. Masya Allah, ustadz anaknya berapa tadi? 9. Berapa perempuan dan lakinya ustadz? Saya tanya gitu. Dia bilang, anak pertama Ustadz Hasim, alhamdulillah anak saya pertama laki. Maaf, anak saya yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan, kedelapan perempuan. Saya cerita demi Allah, ke-9 bontot baru laki-laki. Wallahi 9-nya baru laki. Berarti berapa anak perempuan dia? Saya punya anak 2 perempuan. Ingin punya anak laki, kalau ikutin dia jiper saya. Berarti harus nunggu berapa saya? Semoga anak saya yang ketiga laki-laki. Tiba-tiba perempuan lagi, semoga anak yang keempat laki-laki. Tiba-tiba perempuan lagi, barangkali dari yang lain laki-laki. Nah, udah ya. Berarti kalau begitu kita tidak bisa mengatur siapa tadi? Allah. Berarti anak ibu jenis kelaminnya laki dan perempuan itu insya Allah terbaik dari siapa? Allah. Ucapannya alhamdulillah. Sekarang yang 50-nya digeser dong. Ibu siapa namanya sebelah kanan? Sama Ibu Ika. Yuk, yang berapa tadi? Yang ayat berapa sekarang nih? 50. Angkat suaranya, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Silakan Bu Ika, sampai itu dulu, inasa dulu, silakan. Ya, ulangi yuk. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Silakan Bu Ika. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Ada enggak orang tua anaknya udah sepasang laki dan perempuan? Ada enggak? Sini ke saya ya. Pertama anaknya semuanya yang ini. Anak sehat semuanya Bu, saya ulangin ya. Yang pertama anaknya pertama dikasih perempuan semuanya. Yang tadi Bu, ya Allah sabar ya Allah, saya ulangin ya. Yang tadi nih ya, yang ibu sehat semuanya ya. Yang pertama anaknya diberikan perempuan semua. Yang kedua ada orang tua diberikan anaknya semuanya laki. Ada orang tua sudah punya anak sepasang laki dan perempuan. Berikan ke sebelah sana, samping Bu Ika. Ibu siapa namanya? Ibu Ismi. Ismi itu artinya nama saya. Masya Allah. Siapa nama Ibu? Ismi, nama saya ya. Salam buat suami ya. Nama Ibu siapa? Ismi, nama saya. Ismi Duangan. Ismi Haryati. Oh ya udah, yuk sekarang bawahnya setelah inasa. Yuk sama-sama.
wa yaj'alu may yasha'u aqima. Tolong ditulis di catatannya, aqima. Apa tadi? Aqima. Nanti kita bahas. Yuk sama-sama. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Silakan Bu Ismi, angkat suaranya. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Ulangi lagi. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sini ke saya. Ada yang diberikan anak perempuan semuanya, ada yang diberikan anak laki-laki semua, ada yang diberikan laki dan perempuan, dan ada yang dijadikan mandul. Sekarang pandangan ke depan. Kalau begitu, kalau ada teman atau kerabat mandul, saya tanya, hina atau tidak? Itu bukan maunya dia. Benar enggak nih? Itu maunya siapa? Nah, yang tadi di Quran surat Al-Baqarah, yang tadi nggak usah dibuka lagi. Yang tadi ada ibu masuk surga karena membesarkan siapa? Berarti yang mandul itu nggak punya apa? Anak. Nggak punya siapa? Anak. Berarti mandul itu bahasa Qur'annya yang ibu tulis barusan, akima. Apa tadi? Akimun, mandul. Maka kalau ada yang tanya, ada enggak surat yang berkaitan dengan perempuan atau laki yang mandul? Maka jawabannya ada. Surat keberapa tadi? Surat keberapa? 42, ayatnya berapa? 50. Ibu semua, yang tadi kan surat Al-Baqarah ayat yang pertama sekali 233, itu banyak jalan menuju bagi ibu surga dengan cara membesarkan siapa tadi. Berarti kalau begitu ini ibu nggak punya anak. Jelas nggak nih? Saya ulangin ya. Tadi kan sini deh, yang sebelah kanan punya anak. Ibu ini masuk surga melalui jalan siapa tadi? Anak-anaknya. Yang ini tidak memiliki anak. Ulangi ya. Yang ini apa? Ini apa ini? Enggak, ini yang punya anak. Yang ini tidak punya apa? Anak. Kalau yang punya anak bisa jadi jalan dia menuju surga dengan cara membesarkan. Sedangkan ini jalan surganya dengan cara apa? Ya Allah, yang bilang amal semoga berangkat haji ya Allah. Nih, sekarang saya tanya, orang yang mandul tidak punya anak, kira-kira menurut ibu dia pernah enggak berdoa biar punya anak? Sering. Ibu tahu dari mana? Dari temen. Berarti ada yang mandul temennya. Oh, berarti pernah berdoa apa enggak? Nah, doa, ketika berdoa, jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, ketika berdoa langsung dikabul ketika kitanya di dunia. Ulangi, ketika berdoa, doa kita langsung di apa? Dikabul ketika kitanya di mana? Dunia. Dan yang kedua, kita berdoa tidak dikabul di dunia, tapi Allah jadikan sebagai tabungan pahala di akhirat. Ulangi, yang kedua, kita berdoa tidak dikabul di mana? Dunia, tapi dijadikan tabungan di mana? Akhirat. Dan yang ketiga, yaitu dia tidak berdoa tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di dunianya dengan cara dijauhkan dari bala atau musibah. Ulangi, kalau berdoa jawabannya berapa? 3, sama-sama yuk biar kita hafalin. Yang pertama langsung dikabul di, yang kedua dijadikan Allah tabungan pahala di, dan yang ketiga Allah jauhkan dari musibah. Ulangi, yang pertama
Allah apa tadi itu? Allah kabulkan di mana? Di dunia. Yang kedua, dijadikan tabungan di mana? Akhirat. Dan yang ketiga, dijauhkan dari apa? Maka ketika dia berdoa minta punya anak, tapi sampai tua enggak punya anak, maka bukan berarti Allah tidak suka dengannya. Maka doanya ini Allah jadikan tabungan pahala di akhirat. Maka ketika itu, sini, doa adalah ibadah. Maka ketika dia berdoa tanpa disadari, dia sedang apa? Ibadah. Maka di hari kiamat ada orang masuk sorga bertanya, apa amalanku? Allah katakan, karena jawaban doamu yang aku tunda di hari kiamat. Berarti dia mandul, jalan dia menuju apa? Surga. Jadi kalau begitu kemandulannya bukan hina, itu Allah sayang sama dia. Allah ingin memasukkan dia ke surga dengan cara apa ini? Apa? Kemandulannya. Lagi-lagi banyak jalan, sama-sama banyak jalan. Ada yang surga melalui anak, ada surga melalui anak, ada surga melalui tidak punya anak, yang namanya ya Allah, sabar ya Allah. Ada surga melalui anak, ada surga melalui jalan kemandulan. Coba ulangi, ada surga melalui, berarti kalau begitu apabila dia tidak punya anak, bisa jadi jalan dia menuju apa? Surga. Ibu pilih mana? Punya anak masuk neraka, enggak punya anak masuk surga? Punya anak? Ibu sehat semuanya? Angkat suaranya yuk. Ini yang kedua ya. Yang pertama surga melalui apa tadi? Yang kedua, dihafalin ya, surga melalui anak. Yang kedua melalui apa? Ketiga. Sebentar, fokus dulu, angkat suaranya, ikuti saya. Idza hamma, bukan ija, abdi bihasanatin walam ya'malha katabtuha hasanah. Barang siapa yang punya niat kebaikan belum mengerjakan, baru cuma niat, pahalanya tertulis 1. Ulangi, baru apa tadi? Pahalanya 1. Berarti setiap perbuatan baik sebelum dikerjakan pahalanya berapa tadi? Ibu sebelum kesini tadi niat enggak? Kapan niatnya? Oh, dari kemarin. Ini Bu Ika pengajiannya setiap Rabu. Oh, rutin tiap Rabu. Berarti sebelum hadir ke pengajian niat, maka dapat pahala. Sekarang datang nggak nih? Fa in amilaha katabtuha asyarah. Udah niat kemudian datang berbuat, mengerjakan, pahala minimal 10 kali lipat. Tidak buka Quran, tulis QS 6 ayatnya 160. Ya, ulangin ya. Quran surat berapa tadi? Ya Allah, Ustadz diketawain ngomong bahasa Inggris, baru jamaah dengerin doangan ya. Surat keberapa tadi? 6, ayatnya 160. Tidak buka. Ya, di ayat itu dikatakan pahala minimal 10 kali lipat. Di ayat itu barusan dikatakan berapa tadi?
pahala berapa minimal? 10 sampai 10 kali lipat. Sedangkan tolong ditulis QS 2 ayatnya 261. Sarapan saya tadi ketan, makanya Inggris saya lancar ya. Suratnya kedua ayatnya 261 itu dikatakan pahala sampai 700 kali lipat. Dah semuanya ke depan dulu pandangannya. Baru cuma niat pahalanya. Baru cuma niat pahalanya. Udah niat kemudian datang minimal paling banyak, maka pahala hadir ke pengajian kisaran, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Rob, maka pahala hadir ke pengajian minimal paling banyak, garis bawah ya, pahala ke pengajian minimal 10 kali lipat sampai berapa? Maka pahalanya gini Bu, tidak tulis dulu semuanya, tidak tulis dulu. Nabi bersabda, kalian sholat di sebelah kalian, maka bisa jadi dengan yang di sebelah ini pahalanya bedanya seperti timur dan barat. Maka ibu yang hadir ke pengajian ini, di sebelah ibu Bu Sari dan Bu Ika, itu bisa jadi pahalanya beda meskipun cuma di sebelah. Do you understand? Apa yang membuat beda Ustadz? Enggak boleh duluin Ustadz kualat. Saya ulangin ya. Apa yang membedakan Ustadz? Nabi yang membuat kapal laut adalah Nabi Nuh. Tiba-tiba ada sosok yang menyerupai manusia ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Dia adalah iblis. Iblis itu golongan jin. Maka Allah memberitahukan melalui wahyu kalau di kapalnya itu ada siapa tadi? Iblis yang menyerupai manusia. Maka iblis ini diusir oleh Nabi siapa tadi? Nuh. Ukhruj ya aduwallah, keluarlah engkau wahai iblis dari kapalku, kata Nabi siapa tadi? Nuh. Maka iblis keluar dari kapal sambil bicara. Ini ucapan iblis. Fokus ya. Dakhaltu li usiba quluba ashabika. Sini. Tujuan aku masuk ke kapalmu wahai Nuh, ingin ganggu hati umatmu. Kata siapa nih? Enggak, yang bicara sekarang. Sini, aku ingin ganggu hati umatmu. Kata siapa? Hatinya umatnya Nabi Nuh sama siapa tadi? Iblis. Tapi badan atau jasadnya sama Nabi Nuh di mana? Kapal. Ulangi. Hatinya iblis sama hatinya umatnya Nabi Nuh sama siapa? Iblis di mana? Dan badan umatnya Nabi Nuh di mana? Kapal. Sama siapa? Nabi Nuh. Ibu, badannya ibu, jasadnya ibu sekarang di mana? Sama siapa? Tapi hati dan pikiran ibu, ada enggak Ustadz lagi tausiah, jamaah nyender merem tidur? Di daerah mana? Cipete, rumah saya Cipete ya. BSD enggak ada yang begitu. Ada enggak Ustadz lagi tausiah, jamaah WA-an main handphone? Ada apa enggak? Jasadnya di mana? Tapi pikiran dan hatinya ke bawah siapa? Itulah yang pahalanya. Tapi saya lihat dari ujung sampai ujung semuanya pada fokus, dan saya berharap pahalanya semuanya 700 kali lipat. Amin. Sama-sama, berapa pahala mentok di angka berapa tadi? Ada enggak amal ibadah pahala lebih dari itu? Suratnya 39 ayat 10. Di samping kiri Bu Ika, ibu siapa namanya? Gani. Hani. Hani madu dong Bu.
Hani. Oh, ya udah ya. Berapa tadi surat tadi? 39. Sebelah pojokan Ibu Ismi, sampingnya Bu Ika, sampingnya lagi Bu Sari, sampingnya lagi Bu Ika, sampingnya lagi Ibu Hani. Berapa tadi? 39. Yuk kita baca Quran. Baca Quran Bu bareng-bareng biar kita semuanya jadi barokah. Ayat ini tolong ditulis lagi ya. Berapa tadi suratnya tadi? 39. Ayat berapa? Nama suratnya apa? Sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya Bu yuk. Qul ya ibadilladzina amanuttaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Silakan Bu Hani baca bismillah dulu, angkat suaranya biar teman-teman ibu semuanya bisa ngedengar jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sini semuanya. Orang beriman disuruh takwa. Ulangi. Masukin hafalan, ulangi saya. Orang beriman disuruh takwa. Tidak tulis dulu, bareng-bareng. Ke saya ya, pandangannya. Muslim, naik lagi mukmin, naik lagi muttaqin, naik lagi muhsinin. Ulangi. Naik derajatnya. Mukmin, naik derajatnya. Muttaqin, naik derajatnya. Muhsinin. Lebih ke tangan saya, lebih tinggi mana derajatnya, muslim atau mukmin? Ada enggak orang Islam tapi tidak sholat subuh? Berarti tidak semua orang Islam ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Sini yuk. Ini muslim, naik lagi mukmin, orang beriman. Muslim orang Ada enggak orang Islam tapi enggak puasa Ramadan padahal enggak ada halangan apapun? Berarti enggak semua orang Islam punya iman, tapi orang beriman sudah pasti puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang yang sama-sama, orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang. Berarti kalau begitu iman dan takwa lebih tinggi. Takwa itu artinya takut. Ulangi, takwa itu artinya apa? Tidak berjilbab, tidak puasa, takut. Tidak sholat, takut. Berarti takut itu artinya ada, takwa itu artinya adalah apa tadi? Takut. Kalau panjangnya kerjakan perintah, jauhi larangan. Ulangi Bu Hani, maaf dipotong tadi, ulangi silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Terus berikan yang sebelah kirinya mikrofonnya, teruskan lagi. Nah, nama Ibu Fitri, silakan. Silakan yang berikutnya. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di mana? Pasti akan memperoleh apa? Sini yuk. Faman ya'mal misqala zarrotin khairon yaro. Sama-sama. Faman ya'mal misqala zarrotin khairon, maka sekecil apapun pasti ada balasan. Ulangi, sekecil apapun pasti ada apa? Meskipun bertemu hanya sekedar berwajah dengan senyum, maka ibu senyum itu juga berbuah ibadah. Asalkan jangan sembarang. Sampingnya silakan. Ya, ibu siapa Bu? Devi. Devi, ya silakan. Yalah.
Bumi Allah itu luas. Ulangi lagi, dan Bumi Allah itu luas. sama-sama. Dan bumi Allah itu ketemu di BSD, ketemu lagi di Cipete, ketemu lagi di Ciputat. Ternyata dunia kecil ya, tidak selebar daun kelor. Ucapan itu tidak benar. Yang benar, dunia Allah, bumi Allah ini apa? Maka apabila ada yang mengatakan dunia tidak selebar daun kelor, tunjuki ayat ini. Kalau Allah ciptakan bumi itu apa tadi? Luas. Ibu Devi, berikutnya baca pelan-pelan, angkat suaranya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah. Hanya orang-orang yang apa, Ibu? bersabar. Sama-sama. Hanya orang-orang yang apa? Bersabar. Terus Yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. tanpa perhitungan atau tanpa jadi kalau begitu sini, ada enggak amal ibadah baru cuma niat pahalanya? Satu, udah niat kemudian datang atau berbuat minimal pahalanya paling banyak. Tapi ada enggak amal ibadah yang pahala lebih dari 700 kali lipat, bisa 1 juta, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, sekehendak Allah tanpa batas? Ada apa enggak? Ada, yaitu, jangan ragu, yaitu berarti orang yang mandul tadi, dia akan terus mendapatkan pahala tanpa batas kalau dia nerima takdir Allah dengan sabar. Maka dengan kesabaran dia, jalan dia menuju apa? Menuju apa? Surga. Bisa dipahamin, Bu? Maka menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi ustadz, ustadznya pun menghadapi jamaah. Nah, coba gini, ya Allah, yuk jauhin kami dari sifat ambekan. Amin. Sini deh ke saya, sama-sama ya, bareng-bareng. Tidak tulis, kalau mau tulis silakan, jangan tulis dulu deh. Sini dulu ke saya. Belum tentu yang kita anggap begitu, masukin ya. Sama-sama yuk, tidak tulis dulu. Belum tentu yang kita anggap begitu, padahal begitu. Belum tentu yang kita anggap, padahal ada ustadz ceramah di Kebon Jeruk. Ada ustadz ceramah di mana tadi? Di depannya ada bapak-bapak asem mukanya, nggak enak dilihat. Pikirnya ustadz tuh bapak-bapak nggak suka sama siapa? Ternyata selesai pengajian tuh bapak yang mukanya, kok ibu tahu? Akhirnya cium tangannya ustadz, dan tuh bapak bilang begini, makasih ustadz, ilmunya bermanfaat, insya Allah saya amalin. Ustadznya pulang dari Kebon Jeruk menuju Cipete sedih. Ternyata tuh ustadz kebawa apa? Perasaan. Maka pulang dari Kebon Jeruk menuju mana tadi? Itu sedih. Tahu nggak siapa ustadznya? Nih, jauhkan ke bawah perasaan. Saya ulangi, jauhkan ambekan. Belum tentu orang atau teman yang kita anggap begitu. Gimana ngomongnya, saya susah banget ya. Pokoknya begitu deh ya. Belum tentu orang yang kita anggap begitu, padahal apa? Begitu. Maka mulai saat ini lawan hati, lawan pikiran. Belum tentu dia seperti yang kita anggap. Ulangi, belum tentu dia seperti yang kita anggap. Maka apabila suami tidak memberikan nafkah banyak, maka jangan kita pernah menganggap begitu. Bisa jadi emang suami enggak punya duit, makanya istrinya harus banyak apa tadi? Maka
orang yang diberikan mandul bisa jadi jalan dia menuju apa tadi? Surga. Lagi-lagi banyak jalan menuju surga. Jelas gak nih? Suratnya 57. Berapa suratnya tadi? 57. Nah, suratnya 57. Masih Bu Devi. Ayatnya 22. Berapa tadi? 57. Suratnya 57. Ayatnya berapa? 22. Suratnya berapa tadi? 57. Nama suratnya, ayatnya 22. Sudah belum? Sudah? Nah, ditulis Bu, nanti kalau pulang diobrolin sama suami ayat ini. Angkat suaranya ya. Berani nggak ngomong begini sama suami? Pak, oh Masya Allah, berani. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman. Ada nggak suami takut sama istrinya? Ada. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya dong. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ibu Devi baca pelan-pelan, baca bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu. Sini semuanya. Apapun musibah yang menimpa di mana? Bumi. Dan apapun yang musibah yang menimpa, sama-sama ya, apapun musibah yang menimpa di mana tadi? Juga. Nah, teruskan lagi. Kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kecuali musibah itu sudah tertulis di dalam buku, namanya apa tadi? Lauhul Mahfuz. Ulangi. Bu Ika ada acara? Enggak ada. Tadi ada 2 orang mau masuk? Enggak ada. Terusin apa cukup saya? Belum? Ada ini, ada info pengumuman nggak ada? Oh berarti bukan ini ya. Sampai mana saya ngomong tadi ya? Apapun musibah yang menimpa siapa tadi? Bumi juga apa? Sebenarnya itu sudah tertulis di dalam buku, namanya apa tadi? Berarti kalau begitu kejadian apapun yang menimpa, apapun peristiwa yang menimpa kita dan menimpa muka bumi ini sudah tertulis di buku, namanya apa tadi? Sampai kapan hujan, sampai berapa jumlah titik air hujan, dan berapa daun-daun yang berguguran sudah ada di sana. Maka yang ada di sana namanya qada. Yang terjadi di muka bumi namanya qadar. Maka orang beriman harus percaya adanya. Jadi kalau ada yang tanya, yang ada di buku sana namanya apa namanya? Yang terjadi di muka bumi namanya. Berarti saya ada di sini, ketemu dengan ibu sudah ada di sana. Maka bicara yang paling pas, saya di sini ucapannya apa? Sini. Qadarullah. Apa tadi? Ibu ke depan ya. Saya meninggal dunia jangan saya dah, kita semua bareng-bareng ya. Senang sekali saya meninggal ya. Kita meninggal dunia kapan dan di mana? Ada nggak di sana? Ada nggak? Tapi sekarang sudah meninggal belum? Maka qadanya sudah, qadarnya, dan nggak boleh mengatakan lau, lam sama wau. Nggak boleh mengatakan apa tadi? Lau. Merek roti ada di pasar Cipete, namanya roti lau. Bukan itu. Lau itu artinya adalah seandainya, apabila, jikalau. Coba lewatnya jangan Antasari, lewatnya Fatmawati, nggak macet ke BSD, nggak boleh. Jelas ya? Ucapannya apa tadi? Qadarullah. Apa? Coba ya ke BSD jangan lewat Antasari, lewatnya Fatmawati, nggak macet, lebih cepat, nggak boleh bilang begitu. Ucapannya apa tadi? Apa tadi? Qadarullah.
Berarti kalau begitu mandul, jangan ragu dong, mandul qadarullah, maka dia harus terima dengan apa? Sabar. Maka dengan kemandulannya jalan dia menuju apa? Surga. Jelas semuanya ya? Berarti ke majelis taklim surga nggak bisa jadi? Surga selama niatnya dan apa tadi nih? Sabar. Maka apapun ibadah ini harus banyak apa tadi? Sabar. Sekarang kembali lagi ke surat kedua, ayatnya 233. Surat ke berapa tadi? Kedua, ayatnya berapa? Yang samping Ibu Devi, sebelah kirinya Ibu siapa namanya Bu? Ibu Yatmi. Suratnya ke berapa tadi? Kedua, ayatnya berapa? 233. Ketemu nggak Bu Yatmi? Kelihatan nggak? Baik, sebelah Bu Yatmi. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Hesti. Ya, silakan. Tolong terjemahin suratnya kedua, ayat. Ada? Udah ketemu? Yuk, sama-sama yuk. Angkat suaranya. Ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Silakan Bu Yatmi, baca bismillah dulu, terjemahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusuinya secara sempurna. Udah yang tadi ini? Ya. Udah? Nah sekarang yang bawahnya, berikan ke Ibu Hesti. Yuk sama-sama angkat suaranya. Sudah belum? Sudah, yuk bareng-bareng. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat ini diobrolin ke suami, tandain. Silakan Bu Hesti baca bismillah, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Dan kewajiban ayah Kewajiban siapa? ayah. Ini semuanya ke saya. Kewajiban siapa tadi? Ke Bu, ke meja ya. Ini suami, ini istri, sini semuanya. Ini apa nih? Ini ya suami. Ini siapa? Dalam berumah tangga ada yang namanya hak dan kewajiban. Ke saya ya. Kewajiban siapa nih? Menjadi haknya ini. Benar ya? Sekarang saya balik, kewajiban menjadi apanya suami. Maka kalau suami punya kewajiban, itu haknya istri. Di ayat ini yang barusan Bu Hesti terjemahkan, suami wajib. Berarti kalau suami enggak mengerjakan ini, dosa, namanya juga wajib. Bisa dipahami enggak semuanya? Bisa dipahami ya? Tapi kalau suami mengerjakan yang wajib, dapat apa dari Allah? Pahala. Ulangi, kalau suami berbuat yang wajib, dapat apa? Kalau tidak berbuat yang wajib, dosa, namanya juga apa tadi? Di ayat ini suami punya kewajiban 2. Saya ulangi, di ayat ini kewajiban suami berapa tadi? 2. Apa saja? Dan itu jadi haknya istri. Silakan Bu Hesti, ulangi yang dari awal, silakan. Dan kewajiban ayah menanggung ayah itu siapa? Suami. Ya suami ibu. Ayah kan? Bisa nggak diganti kewajiban bapak? Boleh apa enggak? Boleh. Silakan ulangi. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi kalau begitu kewajiban suami kepada, ada 2 di ayat ini. Yang pertama, ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Ulangi Bu Hesti, maafin Ustadz ya. Semoga sabar Bu Hesti, sabar yuk. Pahala tanpa batas insya Allah ya. Coba sekali lagi Bu Hesti.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah. Satu, nanggung apa? Berarti kalau begitu ayah, suami nafkahi istri, sunnah apa wajib? Istri nerima nafkah? Ibu nerima, suami ibu ngasih nafkah, itu wajib. Benar enggak? Ibu nerima nafkah, itu namanya apa? Hak. Maka suami menafkahi istri bukannya sunnah. Tapi ketika suami menafkahi istri, pahala apa enggak? Ketika istri nerima nafkah, ya enggak pahala, biasa aja. Ya bisa dipahami semuanya ya. Nah, enggak nih, terusin apa enggak nih? Terusin lagi Bu Hesti. Selain nafkah yang kedua apa? Dan pakaian mereka dengan Jadi, cara kalau yang begitu patut. pakaian ibu, kerudung ibu, pakaian ibu, apa nih? Ini ibu semuanya itu termasuk pakaian, ya. Berarti itu kewajiban siapa tadi? Berarti suami menafkahi dan memberikan pakaian istri, hukumnya adalah apa? Wajib. Angkat suara yuk. Langsung dah yang belakang pada merekam. Nanti akan dibicarakan ke suaminya nih. Yuk, sama-sama yuk. Afdolus sodakoh anfaktahu ala ahlika. Sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya, nafkahnya suami kepada istri. Jadi kalau ingin tahu apa sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya, nafkahi siapa tadi? Istri. Berarti kalau suami punya uang 1 juta, dia pengen sedekah ke yayasan, tapi ibu butuh, mana yang didahulukan, yayasan atau istrinya? Ya, benar apa enggak ini? Dan itu harus nah, Bu, kalau di Cepete gimana tadi Bu, gimana? Kalau istrinya nggak ada, terusin nggak nih? Di Cepete ada suami hobinya mancing, istrinya bicara. Kalau suaminya mancingnya melampaui batas sampai dia tidak peduli dengan nafkahnya siapa? Istri. Saya khawatir suami ini zolim karena mendahulukan hobi. Sunnah aja bisa dikalahkan, kalau itu menjadi apa? Wajib. Ibu hati-hati dengan suami yang hobinya mancing. Ada daerah Jagakarsa, laki-laki lagi mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Karena tuh rokok kecebur kemana? Suaminya? Gitu ya. Jadi suami menafkahi istri bukan sunnah, tapi apa tadi? Wajib. Dah baru nih, banyak jalan suami menafkahi istri dengan cara memberikan apa nih? Ini apa nih? Suami menafkahi istri dengan cara memberikan apa nih? Uang itu didapatnya sekarang sama suami sedang apa? Enggak, sekarang suami ibu lagi ngapain? Lagi tidur. La ilaha illallah. Jam segini, oh yaudah, bukan suami ibu, suami yang lain di luar. Ya Allah, jangan ambekan Hashim, jangan ambekan ya Allah. Suami yang di luar sekarang lagi pada apa? Bekerja, dapat uang gaji diberikan ke siapa? Berarti kalau begitu, sini deh ke saya. Maka menafkahi istri dengan cara bekerja, kerja pun adalah ibadah, dan itu jalannya suami menuju apa? Surga. Ibu semua, Sa'ad bin Mu'az, ulangi,
Ininya keras hitam. Ininya keras hitam. Apa nih? Ini kapalan. Nabi memegang tangannya Sa'ad bin Mu'az. Dan kata Nabi, "Ma balu yaduka ya Sa'ad?" Ada apa dengan tanganmu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, "Karena sering pegang cangkul demi bercocok tanam, tujuannya menafkahi siapa?" Maka Nabi mengatakan, tanganmu yang hitam keras karena efek kerja demi menafkahi keluarga, maka tangan dan dirimu diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Berarti kalau begitu, kerja juga adalah ibadah. Ibu yang tadi, berapa orang yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi? Yang terakhir tidak mau apa? Maka Nabi enggak suka. Maka nikah itu juga adalah. Maka kalau ada yang tanya sama saya, ibadah yang paling lama seumur hidup kita adalah apa? Sholat duha 8 rakaat setengah jaman, tahajud setengah jaman, puasa Ramadan sebulan, umroh reguler 40 hari. Tapi ada ibadah yang terlama dalam hidup kita, yaitu adalah apa? Maka sampaikan salam saya buat suami. Suami kerja tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Apa yang terjadi? Sini. Man amsa. Bukan angsa, itu soang. Am. Man amsa. Kalan. Barang siapa yang di sore harinya capek karena kerja sejak pagi demi menafkahi keluarga, amsa maghfuran lahu, maka di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Berarti kalau begitu, jalan sorga bagi seorang suami menafkahi istri. Ya Allah, sabar ya Allah. Maka jalan sorga bagi suami, sedangkan jalan sorga bagi istri membesarkan. Sama-sama. Jalan surga bagi seorang suami. Ya Allah, semoga Ustadz punya anak laki ya Allah. Nggak boleh ambekan. Ya, kalau anak-anak kecil bolak-balik itu biasa. Kalau Bu Ika dan Bu Sari bolak-balik ini yang nggak biasa. Ulangin ya. Maka jalan surga bagi seorang suami menafkahi siapa tadi? Dan jalan surga bagi seorang istri membesarkan. Jalan surga begitu banyak. Ibu, jam 8 pagi ada enggak yang lagi duha di masjid? Ada enggak? Tapi jam 8 pagi tukang bangunan di proyek ngerjakan bangunan, ada enggak? Setiap Sabtu sore tukang bangunan dapat uang gaji. Maka uang gajinya dikasih ke siapa? Maka tukang bangunan yang bekerja di proyek, saya tanya, ibadah enggak? Maka yang duha jam 8 pagi jangan merasa sombong dan paling benar. Ternyata yang bekerja di sana pun juga adalah ibadah. Lagi-lagi banyak jalan menuju surga. Karena suami menafkahi istri itu bukan sunnah tapi hukumnya. Maka suami yang tidak mau memberikan nafkah padahal duitnya ada, maka istri bolehkah mengambil uangnya tanpa izin? Ya Bu, boleh. Ya Allah. Maka hukumnya apa tadi? Boleh. Bu Ika, nggak terasa 1 jam 10 menit sudah tausiah saya. Oh iya begitu? Ya, yang ingin bertanya 1 pertanyaan atau 2 silakan. Silakan. Yang ingin bertanya? Ibu? Atau 2 orang? Tidak ada, berarti cukup tausiah saya. Ya, ibu ini yang pojok. Nah. Maaf ya, digeser ya. Ibu siapa namanya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nini. Ibu? Ibu Nini. Ibu Nini. Saya Tinggal di mana Ibu Nini? Saya di Kompleks Batan Indah. Badan Tenaga Nuklir Batan Indah. Tenaga nuklir Iya. Karangtengah. Enggak, di sini, di Serpong sini, dekat. Oh iya. Suami sehat? Alhamdulillah. Salam dari saya ya. Iya, ya Ustadz. Boleh nggak? Enak Bu.
Bu Nini salam ya buat suami, suami ketemu suami, laki ketemu laki. Iya. Ya. Ibu Ika punya suami, Ibu Sari punya suami. Kata Bu Sari, salam ya Kak ke suami kamu dari saya. Nanti pulang, kata Bu Ika, Mas dapat salam dari Bu Sari, nggak enak. Makanya itu sih di Quran nggak ada, cuman kayaknya nggak enak aja, gitu jadinya ya. Nah, sebentar Bu Nini, saya punya teman dekat, lama udah 30 tahun, sejak 93 di Gontor dulu. Namanya apa kalau teman dekat itu? Sohib, besti kalau sekarang. Mau ke rumahnya, ternyata dia masih di luar. Kalau saya masuk, ketemu sama siapa? Istri. Sementara dianya belum apa? Sampai, maka saya nunggu di luar, di jalan. Khawatir nanti berduaan sama istrinya akan menjadi apa? Ibu, kalau punya bibi, punya mbak, ART, pakaikan jilbab. Saya ulangi 2 kali. Kalau punya ART, pakaikan jilbab. Jangan sampai suami ibu ngelihat leher telinganya. Saya ulangi, pakaikan apa tadi? Jilbab. Tolong pakaikan jilbab, belikan dia jilbab. Ibu bisa kecepatan ke rumah saya, ART pakai jilbab. Kenapa? Pengalaman Bu, lagi di Lebak Bulus saya bertamu. Saya duduk tuh ART bawa teh. Niang apa pakai kaos oblong putih. Kan begini. Saya ada di depannya. Kira-kira saya lihat apa enggak? Lama enggak lihatnya? Jadi apa tadi fitnah. Ya Bu Nini, maaf saya potong, silakan. Apa hajatnya? Saya sedikit bertanya tentang terkait dengan kemandulan tadi Ustadz. Saya punya teman, berhubung istrinya itu mandul, kemudian dia menikah dengan non muslim, tapi yang non muslim itu mu'alaf ya, menjadi muslim karena menikah dengan bapak itu. Kemudian suatu kali bapak itu meninggal, nah terus istrinya itu dan anak-anaknya itu kembali ke non muslim lagi. Nah jadi teman-teman saya bilang gini, waduh itu kasihan ya Pak itu meninggal nggak dapat doa dari anaknya kan, karena otomatis anaknya tidak muslim lagi, jadi dia berubah. Jadi gimana tuh Ustadz tuh kalau seperti itu, nggak ada yang mendoakan gitu, jadi amalnya mungkin dari yang tadi itu ya Ustadz ya. Buka Quran suratnya 56, maaf, suratnya 28 ayatnya 56. Ibu Nini yang menerjemahkan. Berapa tadi suratnya tadi? Suratnya berapa? 28. Sebentar. Ayatnya berapa? 56. Suratnya 28, ayatnya berapa tadi? Tolong dong ayat ini ditulis. Nah, udah belum? Belum Yuk, Ustadz. suratnya 28. Saya sabar Bu, nunggu Ibu. Ayatnya berapa tadi? 56. Ketemu Bu Nini. Sebentar Ustadz ini. 28 Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat berapa? Yuk kita baca bareng-bareng, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan Ibu Nini baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu tidak akan. Kamunya itu Nabi Muhammad, pelan-pelan bacanya. Kamunya siapa tadi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pelan-pelan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sini semuanya, Nabi Muhammad bisa enggak memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib? Tidak bisa. Benar apa enggak? Nabi Ibrahim bisa enggak memberikan hidayah kepada bapaknya? Bisa enggak? Tidak. Berarti kalau begitu hidayah itu perkara siapa?
Allah. Kalau umpama dia menikah dengan non, akhirnya masuk Islam, setelah itu dia keluar lagi, maka dia tidak bisa memaksakan itu suami atau istrinya punya hidayah, karena hidayah itu hanya miliknya siapa? Allah. Ibu, saya tanya, angkat suaranya. Suami sholat enggak? Sholat. Ucapin alhamdulillah. Suami sholat enggak? Alhamdulillah. Suami baca Quran enggak? Alhamdulillah. Ibu, berarti Allah berikan suami ibu yang sudah punya hidayah. Benar enggak? Sini ya. Ada salah seorang jamaah, suaminya ekspatriat, kerjanya di Chevron Mu'alaf, namanya Mr. Bread. Bread, roti, bread, ya. Apa tadi namanya tadi? Apa Ustadz? Ketika sedang maghrib, kemudian si Mr. Bread ini baca Quran dan jadi imam. Suaranya Masya Allah, tajwidnya Masya Allah. Saya bilang, Ibu Nur, suami ibu Masya Allah. Ya Allah Ustadz Hasim, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk mengajak suami mengenal Islam. Berarti jalannya Ibu Nur diberikan suami ini mengajaknya menuju apa tadi? Surga. Maka surga bisa jadi dengan pengajian, dengan anak, dengan ibadah, dan Allah berikan suami ibu seperti ini, seperti itu, dan ajak menuju kebaikan, maka bisa jadi suami jalan ibu menuju apa? Surga. Pilih mana? Suami kaya tidak soleh, suami miskin tapi soleh. Ulangi ya, suami kaya tidak soleh, suami miskin tapi soleh. Pilih yang mana? Semoga yang belum dapat jodoh diberikan jodoh suami yang kaya juga soleh. Amin. Ada yang belum menikah? Saya punya teman namanya Ustadz. Istrinya meninggal dunia dan dia mencari jodoh, minta carikan sama saya. Silakanlah daftar ke Cepete, nanti saya akan ta'arufin dengan dia. Namanya Ustadz, nggak ada pacaran, langsung ta'aruf dan langsung akad nikah. Tapi anaknya 7. Dah, kembali lagi ya. Nah, terusin lagi. Berarti kalau begitu, hidayah hanya milik siapa tadi? Allah. Kok ibu kok ketawa sih ketika anaknya 7? Usianya berapa? Ya Allah, usianya berapa? Astagfirullahalazim ya. Ya Allah, anaknya sudah besar-besar. Tapi dia punya kos-kosan. Udah dah, jangan matre dulu ya. Jadi Bu Nini, hidayah hanya milik siapa tadi? Allah. Adapun anaknya di kemudian hari enggak mendoakan, itu sudah Allah. Maka mengatakan qadarullah. Kita enggak bisa. Makanya punya suami yang ibadah, punya anak yang ibadah, itu disyukuri. Jelas ya Bu? Iya. Ada tamu dari Alam Sutra. Istrinya kaya, tapi galak. Udah dah, jangan ngaji dah. Ya Allah, banyak banget Bu yang sharing-sharing sama saya suami istri. Ya, semoga ada berkahnya. Saya kan ada lagi yang tadi, ada lagi yang tanya, ya. Oh, di belakang, silakan. Ibu siapa namanya? Berarti jamaahnya banyak Ibu Ika. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, saya Siti dari BSD Jater. Mau tanya Ustadz. Nama Ibu siapa? Siti. Ya Allah, Ustadz digentak, sabar ya Allah. Iya Bu Siti, salam sabar buat suami ya. Silakan Bu Siti. Iya. Ustadz, suami saya itu udah tat, jangan tat, pakai S, tat ya. gitu Ustadz ya. Silakan. Ya, suami saya itu sakit udah belasan tahun Ustadz. Saya sama anak saya mencari nafkah. Suami saya baik ibadahnya bagus, tapi termasuk golong orang yang berdosa enggak terhadap keluarga gitu. Saya enggak jelas dengarnya Ibu. Oh, enggak jelas ya Ustadz. Saya ulang lagi. Iya, diulang lagi. Suami saya sakit sudah belasan tahun. Suami Ibu sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Amin. Terus saya sama anak saya yang mencari nafkah. Ibu yang mencari nafkah sama anak. Ya. Terus termasuk suami yang berdosa tidak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah, mulia sekali Ibu Siti. Suaminya belasan tahun tidak mencari nafkah karena apa tadi? Siapa Nabi yang pernah mengalami sakit selama 18 tahun? Nabi Ayub. Yang mencari nafkah siapa?
istrinya. Ada yang mengatakan istrinya Nabi Ayub yang mencari nafkah itu namanya Rahmah, maka ibu bagaikan rahmah bagi seorang sosok Nabi Ayub. Apa Ustadz? Apakah suami itu berdosa? Tergantung dari penyakitnya. Kalau bisul dan bisa sembuh, maka dia wajib. Tapi kalau sakitnya udah belasan tahun, berat seperti stroke barangkali, atau lumpuh dan tidak bisa bekerja, padahal sebelumnya juga pernah bekerja, maka itu tidak berdosa. Ibu Siti, di Betawi juga ada, Bu, di daerah saya Cipete Utara, suaminya sakit tapi kontrakannya banyak. Sama begitu juga. Berarti bersyukur Ibu Siti masih punya kontrakan yang diinikan, dan jangan sedih apalagi nangis sekarang sampai ngusap-ngusap mata. Berarti harus banyak apa? Sabar. Sabar itu bukan pasrah. Ulangi, sabar itu bukan apa? Tapi menghadapi tantangan itu namanya apa tadi? Sabar. Sampaikan salam saya buat suami, maka insya Allah jalan ibu menuju sorga. Ibu adalah rahmah bagi sosok Nabi Ayub. Maka bisa jadi ibu Allah berikan suami, dia itu jalan ibu menuju apa? Surga. Apalagi masih bersyukur ditinggalkan kontrakan banda harta. Berapa banyak di luar sana suami yang sakit, udah gitu banyak hutang lagi, udah gitu enggak ganteng lagi. Ya Allah, maka bersyukur suami ibu ganteng. Kapan? Dulu sebelum sakit. Lagi sakit ya wajar, karena itu adalah musibah. Cukup ya? Cukup ya? Enggak, bareng-bareng. Cukup ya? 1,5 jam saya tausiah. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Jika ada waktu, ketemu lagi yuk besok di masjid, insya Allah Raudhatul Jannah. Semoga panjang umur juga sehat walafiat. Tadi sebelum kesini ada salam dari my wife buat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Bukan salam balik, alaika wa alaihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya tes dulu apa yang saya sampaikan 1,5 jam. Saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa, nggak usah buka catatannya lagi, tutup aja. Berapa minimal pahala datang ke pengajian? Paling banyak? Apa yang membuat pahala sedikit di pengajian? Karena digoda sama yang tadi, karena digoda sama siapa? Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Apa bahasa Qur'annya? Laki atau perempuan yang mandul? Yang tadi. Ibu sehat semuanya. Namanya akima. Apa tadi? Apa tadi? Aki. Yang di atas sana namanya apa? Yang terjadi di muka bumi namanya, kita nggak boleh mengucapkan apa? Apa hukumnya suami menafkahi istri kalau ngambil uangnya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Baik Pak Ustadz, jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Pak Hasim Asman. Ya. Terima kasih. Keluarga semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian hari ini. Insya Allah minggu depan, Rabu depan kita bertemu kembali dengan Ustadz Arifin Nugroho. Iya, baik. Kita tutup dengan doa kafar. Nggak tahu nanti menyusul. Temanya menyusul ya ibu-ibu ya. Oke, makasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.